Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Journey to Masjid. Di video kali ini, kita akan mengajak kalian menelusuri keindahan dan sejarah dari Masjid Al-Musto Mangkunegaran. Arsitektur masjid ini memadukan gaya tradisional Jawa dengan unsur-unsur Islam. Tampak dari bentuk tajuk atau atap bertingkat yang khas dan ukiran-ukiran halus pada tiang serta dinding-dindingnya. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Al-Musto juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat Mangkunegaran hingga saat ini, menjadikan saksi bisu perkembangan budaya Islam di Surakarta. Masjid Al-Musto Mangkunegaran diresmikan pada masa pemerintahan Mangkunegaran IV, yaitu sekitar tahun 1878. Pada masa itu, pembangunan masjid ini disempurnakan dan diresmikan sebagai masjid resmi Kadipaten Mangkunegaran. Sebelumnya, tempat ibadah ini berfungsi lebih sederhana. Namun setelah diresmikan, masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan resmi Mangkunegaran dan terus digunakan hingga saat ini. Peresmiannya menandai upaya serius dari Mangkunegaran untuk memperkuat peran Islam dalam kehidupan sosial dan budaya di Surakarta. Masjid Al-Musto ini dibangun di sini itu sekitar tahun 1878 oleh Mangkunegara IV. Karena apa kok di sini? Dulu tempat masjid ini tidak di sini, cuma di Kampung Kauman Pasar Legi. Nah, itu atas prakarsa Pangeran Sambernyowo ataupun yang dikenal dengan Pangeran Sambernyowo, atau setelah beliau mendirikan Puro Mangkunegaran, yaitu dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ari Mangkunegara pertama, beliau itu memprakarsai membuat masjid yang terletak di Kampung Kauman Pasar Legi, yang sekarang ini sudah masuk Kelurahan Pestalan. Setelah dibangun di sana, dirasa kecil dan lain sebagainya, dan supaya abdi dalam dan punggawa dalam Mangkunegaran ini berjamaah lebih dekat, oleh Mangkunegara IV, masjid yang letaknya di Kampung Kauman itu dipindahkan oleh Mangkunegara ke-4 sekali lagi tahun 1878 hingga sekarang ini. Nah, sebelumnya juga belum sebesar ini, masjidnya masih kecil. Cuma setelah Mangkunegara VII, beliau menjadi Adipati Mangkunegara yang ke-7, beliau berinisiatif merenovasi dan membesarkan masjid ini, baik ditambah bangunannya dengan adanya membangun menara sama gapura-gapura masuk, gapura luar, gapura dalam serambi masjid ini oleh Mangkunegara VII, itu sekitar tahun 1920-an atau 23. Sedangkan menara sama maligin, menara ini dibangun mulai tahun 1923 sama maligin. Maligin ini adalah bentuk menara yang kecil pendek di sebelah selatan serambi. Ini gunanya maligin ini adalah untuk pelaksanaan khitan masal pada waktu Mangkunegaran itu masih eksis sebagai kadipaten. Ini kalau mengadakan bakti sosial khitan masal, ini tempatnya gitu. Sedangkan serambi ini untuk anak-anak yang sebelum dikhitan gitu, sampai sekarang. Nah, sampai sekarang ini. Dan masjid ini sebelum tahun menara itu berdiri, ini belum untuk Jumatan kalau keterangan mereka. Karena kalau Jumatan di Masjid Agung
Keraton Kasunanan. Ya, setelah masjid ini selesai membangun menara tahun 1926 pada hari Jumat. Nah, Jumatan ini pertama kali didirikan ketika menara ini sudah berdiri. Nah, fungsinya menara adalah pada waktu itu belum ada pengeras suara, jadi adanya sebagai sarana untuk mengumpulkan ini oleh para sesepuh mendiri masjid ini dengan adanya kentongan sama beduk. Nah, ini adalah untuk menandai masuknya waktu sholat. Jadi sudah manjing sholat, ini kentongan ini dipukul, tong 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 tong, dung dung dung, itu memberi tanda bahwa ini sudah masuk sholat. Nah, setelah itu muadzin ini naik ke menara mengumandangkan adzan. Di situ kali itu turun lagi nanti. Setelah itu setelah dengan berkembangnya waktu, adanya perkembangan sound system dan lain sebagainya, petugas muadzin atau Bilal tidak lagi naik ke menara, adanya di bawah, tapi yang di atas adalah corong atau sampai sekarang. Nah, di sini setelah Mangkunegara VII itu bekerja sama dengan seorang insinyur dari negeri Belanda, dia memadukan antara arsitektur Jawa dengan arsitektur Eropa. Makanya bangunan pokoknya ini adalah mengacu arsitektur Jawa yang notabene adalah pada bentuk joglo ataupun limasan dan lain sebagainya, sama-sama. Sedangkan untuk Eropanya itu adalah gapura sama menara dan malik ini. Ada sinergitas. Arsitektur Masjid Al-Musto Mangkunegaran mencerminkan perpaduan khas antara budaya Jawa dan unsur Islam. Bangunan utamanya menggunakan tajuk bersusun 3, yaitu atap berbentuk limas bertingkat, yang merupakan ciri khas arsitektur masjid tradisional Jawa. Atap ini dilengkapi dengan mustaka atau mahkota atap di puncaknya sebagai simbol hubungan antara manusia dan Tuhan. Di bagian dalam masjid terdapat sakaguru atau 4 tiang utama yang terbuat dari kayu jati besar berfungsi untuk menopang struktur atap. Sebuah masjid bersejarah yang menjadi simbol perpaduan nilai spiritual, budaya Jawa, dan warisan Keraton Mangkunegaran. Sakaguru ini dihiasi dengan ukiran halus bergaya klasik Mangkunegaran. Mihrab atau tempat imam dibuat menjadi sederhana namun elegan, menghadap ke kiblat dengan ornamen minimalis. Tidak ada mihrab besar seperti masjid-masjid di Timur Tengah. Mimbar di Masjid Al-Musto berbentuk kecil dan simpel. Halaman masjid dikelilingi tembok rendah dan pintu gerbang bergaya candi bentar, menunjukkan pengaruh arsitektur Hindu-Buddha yang masih kental dalam budaya Jawa pada masa itu. Nah, adapun untuk khitanan massal ini sekarang alhamdulillah juga masjid ini sudah ada yang namanya usaha kesehatan masjid. Usaha kesehatan masjid ini adalah kurang lebih sudah berdiri kurang lebih 25 tahun yang lalu. Ini juga melayani pengobatan gratis pada Gunung Abak dan umat-umat lain yang membutuhkan. Bahkan dari kita alhamdulillah juga sudah banyak yang mu'alaf melalui pengobatan gratis. Salah satunya yang positif dan sampai sekarang. Dan khitanan massal itu setiap tahun kita juga mengadakan khitanan massal dengan bekerja sama dengan ikatan apa yang namanya itu dari Jakarta juga. Ini juga kemarin itu terakhir tahun 2023 itu sekitar 30 anak yang dihitan di sini di Serambi masjid ini. Alhamdulillah. Di samping itu kegiatan-kegiatan kita juga karena masjid ini adalah termasuk masjid cagar budaya dan dilindungi oleh pemerintah, baik bangunan dan pendanaan pembangunannya oleh pemerintah kota. Dan kegiatan-kegiatan juga kita tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang ada di Puro Mangkunegaran. Ini tanah ini
miliknya Puro Mangkunegaran dan keluarganya. Jadi setiap di situ ada event yang kegiatannya itu kegiatan adat istiadat yang dilakukan di situ, masjid ini juga mendukung kegiatannya. Contohnya seperti apa? Ketika ada kirab menyambut 1 Muharram, kalau di Puro Mangkunegaran dengan menyiapkan pusaka, kita mengadakan pikiran dan sholawatan di sini. Jadi sinergi. Terus ketika ada acara sadranan mengirim leluhur, kita juga mengikuti, cuma waktunya setelah Mangkunegaran ini selesai. Misalnya kalau di Mangkunegaran itu setiap malam 15 Syaban, nah ini kita setelah itu kita mengadakan Islam ini dengan bersama-sama masyarakat jamaah ini. Karena kan kalau yang masuk di situ itu kan hanya undang-undang tertentu. Ya, jamaah masjid ini kita mengadakan sendiri dengan mengadakan sampai sekarang. Iya. Terdapat pula serambi luas di depan ruang utama yang digunakan untuk kegiatan sosial dan pengajian. Secara keseluruhan, masjid ini mencerminkan kesederhanaan, ketenangan, dan harmoni, selaras dengan filosofi Mangkunegaran. Sebagai warisan budaya dan spiritual, Masjid Al-Musto Mangkunegaran tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol harmoninya tradisi Jawa dengan ajaran Islam. Keindahan arsitekturnya yang sederhana namun penuh makna, serta nilai sejarah yang melekat kuat, menjadikan masjid ini salah satu peninggalan penting yang terus hidup di tengah masyarakat Surakarta. Hingga kini, Masjid Al-Musto tetap berdiri kokoh, menjadi saksi perjalanan waktu dan pengingat akan pentingnya menjaga warisan budaya dan keagamaan untuk generasi mendatang. Itulah perjalanan singkat kita mengunjungi Masjid Musto Mangkunegaran, keindahan arsitektur, nuansa religi, dan nilai sejarah yang dimiliki masjid ini menjadi bukti betapa kayanya warisan budaya dan spiritual di Indonesia. Semoga dengan video ini menambah wawasan sekaligus menjadi inspirasi untuk tetap mengenal dan melestarikan situs-situs bersejarah di tanah air. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Saudara-saudara sekalian, muslim-muslimat, khususnya para adik-adik remaja, remaji, marilah kita mengamalkan masjid dengan kita pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat wajib terutama, dan mengamalkan masjid melalui kegiatan-kegiatan pengajian. Ya, kita masjid dengan semangat memudahnya. Iya. Ayo, Pak. Ayo ke masjid. Kita. Iya.